Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana men-setting database dan terakhir kita membuat tabel-tabel ya uh, dengan menggunakan perintah SQL yang kita tulis dalam sebuah file yang namanya db.sql. Nah, di sini tentu ini memiliki kelebihan-kelebihan di mana ketika terjadi kesalahan dalam ketikan kita bisa melakukan perubahan di sini lagi kemudian merunningnya lagi. Oke, kemudian ketika kita bekerja bersama dengan tim, maka struktur database kita tadi bisa diambil oleh tim, teman setim kita dengan mudah tanpa kita melakukan import dan ekspor seperti itu. Uh, yang saya akan bahas pada video ini ialah terkait dengan migrasi. Tapi sebelum itu kita lihat demo sebentar. Sebelumnya kita sudah membuat database Laravel 1 rasanya. Oh sorry, use Laravel 1, kemudian kita show table. Oh, kelebihan show table. Nah, ini tabel yang kita buat. Nah, misalkan nih kita hapus database-nya, tabelnya, misalnya drop table berita, drop table uh, sorry, ya betul, drop table berita kategori, drop table kategori drop table profile, drop table user, show tables, drop table kategori. Kita lihat show table, nggak ada tabelnya. Misalkan kita tidak mempunyai tabel, kemudian kita hapus tabelnya. Kalau kita mau mengadakan tabel tadi, kita bisa copy paste tadi, atau kita cukup menyalakan MySQL min root, kemudian Laravel 1, tanda seperti ini ya, db.sql. Maka ketika kita masuk lagi ke sini, use Laravel 1, show table, salah ya, show table, nah, maka otomatis kita bisa mengambil struktur tabel tadi, kita bisa jalankan dan kita memiliki tabelnya lagi. Nah, ini keuntungan ketika kita menulis file SQL terpisah, karena strukturnya bisa dilihat orang lain, bisa dilihat tim kita, bisa kita modifikasi, dan ketika kita kehilangan database, kita bisa running kembali dan kita dapatkan kembali tabel di database kita. Kemudian migrasi itu bekerja dengan cara yang mirip namun lebih baik. Oke, kita akan belajar mengenai migrasi di sini. Nah, di dokumentasinya Anda bisa lihat di bagian database, di bagian migration. Nah, migrasi ini tadi, migrasi itu Anda bisa buat dengan menggunakan perintah SQL, perintah uh, Laravel, yaitu kalau Anda membuat migrasi, saya uh, hmm, PHP Artisan, kita lihat di sini ada suatu namanya perintah make migration. Nah, seperti itu. Jadi PHP Artisan make migration. Kita untuk membuat suatu file migration atau migrasi ya. Nah, setiap file migrasi itu berisi perintah-perintah yang nanti akan dieksekusi. Misalkan print setiap file migrasi, misalnya yang pertama create buat tabel misalnya file migrasi yang pertama adalah membuat tabel user seperti itu.
usah titik koma ya, langsung aja enter. Nah, nanti filenya ada di mana? Filenya nanti ada di bagian sini, di database. Nah, ini adalah file migrasi. Nah, ketika Anda menginstal, setelah berhasil menginstal Laravel, saya lupa menjelaskan bahwa di Laravel itu sudah menyediakan 1, 2, 3 buah file migrasi. Nah, file migrasi ini saya tidak akan gunakan, jadi saya akan hapus. Delete. Sebenarnya membantu, cuman kita tidak perlukan itu. Nah, ini yang kita buat tadi. Nah, yang kita buat tadi, ketika kita menuliskan perintah ini, maka dia membuat file ini. Ini adalah tanggal di mana kita membuat, dan ini adalah waktunya. Ini adalah file yang kita buat tadi. Nah, migrasi itu adalah sebuah kelas yang memiliki 2 buah metode, yaitu up and down. Gitu. Up adalah suatu metode yang dijalankan kita ketika nanti kita jadi migrasi ada file, kemudian file itu dijalankan. Ketika file itu dijalankan, maka akan menjalankan ini up. Ketika kita jalankan up, kemudian ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa kembali lagi rollback. Nah, ketika rollback menjalankan perintah down. Nah, jadi di sini mirip seperti ini tadi. Jadi misalkan kalau kita jalankan, maka semua perintah ini dieksekusi. Nah, cuma kalau kekurangannya yang di sini, nah ternyata ada kesalahan. Misalnya, oh ternyata ini salah ketik gitu ya. Ada satu field yang salah ketik, maka kita nggak bisa ngerubah gitu ya. Kita nggak bisa back lagi. Nah, kita manual ngerubah. Nah, tapi kalau di sini, ketika kita jalankan, maka perintahnya akan dieksekusi di sini. Ketika ada kesalahan, kita bisa kembali. Bisa di undo seperti itu. Kemudian rubah lagi, kemudian jalankan lagi. Nanti kita akan uh, tunjukkan ini ya, apa namanya, caranya. Oke, seperti ini. Namun sebelum itu kita buat dulu, misalnya gini, buat tabel user. Nah, untuk membuat tabel user dengan menggunakan migrasi, kita lihat dokumentasinya. Nah, ini migrasi. Nah, jadi ini migration structure. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk membuat tabel, nah, untuk membuat tabel itu menggunakan nih, tabel, creating table ya. Nah, untuk membuat tabel seperti ini. Jadi untuk membuat tabel Anda cukup tulis skema. Skemanya ngapain membuat tabel apa? Tabel user. Nah, function. Nah, seperti ini. Ini sangat mudah. Nah, nah seperti itu. Blueprint ya di sini. Nah, ini adalah blueprint table yang akan kita buat. Nah, di tabel itu, misalnya tabel, itu kita memiliki ID. Nah, cukup ditulis seperti ini. Kemudian di table itu, kita lihat di struktur kita. Nah, contoh, kita punya username. Username itu string. Nah, ditulis string. Username. Nah, di sini kelebihannya kita bisa bilang username itu kan nggak ada yang sama, berarti dia unik. Unik. Nah, kita bisa. Nah, di sini kita memastikan bahwa ketika ada orang yang membuat username yang sama, maka akan ditolak. Table string password. Jadi ada password. Dan apa lagi? Level. Table string level. Nah, kemudian apalagi tadi? Status. Oh, sorry, string. Jadi string. Jadi string ini bisa diganti dengan yang lain. Nah, jadi tipe datanya adalah tipe datanya nanti di database. Nah, tipe datanya apa saja tipe data yang ada di sini Anda bisa lihat di dokumentasi. Nah, jadi Anda bisa misalnya, oh itu adalah integer, ya ditulis saja integer. Misalkan di sini integer. Jadi kalau misalnya ini integer, ditulis integer. Nah, banyak sekali tipe data yang didukung seperti di sini. Nah ini, Anda bisa pilih.
Kemudian kebetulan karena strukturnya eh, string, jadi kita pakai string. Nah, remember token. Nah, remember token itu kita tidak perlu menulis, eh, kita bisa saja tulis misalnya string di sini remember token. Karena ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Laravel, ada atau suatu field yang dibutuhkan Laravel, Laravel sudah menyediakan khusus untuk kita. Jadi kita nggak perlu tulis secara manual ini, kita cukup menulis terus mempertoken. Tapi kalau Anda menulis manual, nggak ada masalah. Uh, Terakhir adalah create add dan update add. Nah, Anda juga bisa tulis seperti ini, that time gitu ya. Misalnya create add gitu, table, update add. Nah, itu nggak ada masalah. Namun, kita bisa nulis itu secara ringkas menjadi gini. Nah, jadi Laravel untuk sudah menyediakan itu timestamp ini pakai S ya. Nah, yang ini itu dapat diganti dengan timestamp. Jadi Laravel itu sudah membuat seperti ini yang artinya dia sama aja dengan ini. Oke, jadi dipilih salah satu. Nah, selanjutnya kita bagaimana menjalankan. Oh, lupa satu lagi. Ketika dijalankan maka akan membuat database. Ketika kita back maka menghapus. Jadi ini ada yang dijalankan, ini adalah yang dieksekusi ketika kita menjalankan. Maaf, ini adalah yang dieksekusi ketika ada kesalahan dan kita mau kembali. Itu seperti itu. Kalau jadi ada up, ada down. Ini saling berlawanan. Kalau up itu membuat, misalnya ini create ya. Kalau down itu adalah menghapus. Drop. Nanti kita akan tunjukkan supaya lebih mudah. Oke, tadi karena sudah Laravel 1 tadi, Laravel 1 ya. Nah, Laravel 1, kita tadi sudah pakai Laravel 1. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita akan ganti database-nya misalnya Laravel 3 gitu ya. Nanti supaya kita bisa melihat perbedaan antara yang dibuat menggunakan perintah SQL dan yang di Laravel. Tidak terlalu banyak perbedaan, cuma ada perbedaan. Sekarang kita masuk ke MySQL. Kita belum membuat database-nya Laravel 3. Info ya. Create database Laravel 3. Show databases ya. Nah, tadi kita sudah membuat buat database Laravel 1, Laravel 2, Laravel 3. Laravel 1 kita sudah isi tadi, Laravel 2 juga sudah, sekarang Laravel 3. Use Laravel 3. Usah, sorry. Sekarang kita exit dulu. Nah, menjalankan migrasi yang sudah kita buat file ini kayak mana? Nah, di sini sudah berhasil menjalankan kode ini tadi. Jadi ini sudah dijalankan. Nah, ketika dijalankan tadi migrate, maka dia membuat tabel create, tabel user dengan kolomnya ini. Um, Selanjutnya, coba kita lihat hasilnya. Show databases, show table ya. Nah, ketika kita lihat, maka yang terjadi malah terbentuk dua buah tabel. Sebenarnya satu buah tabel users. Cuma ada satu lagi tabel tambahan. Nah, tabel tambahan ini kita tidak perlu pikirkan dan kita tidak perlu kelola. Tabel ini adalah tabel yang diperlukan Laravel dalam proses migrasi. Namun kita tidak perlu untuk merubahnya itu. Jadi itu tabel yang diperlukan Laravel dan Laravel akan menghandle tabel itu. Yang kita penting adalah tabel yang kita buat, yaitu tabel users. Kita lihat that's users. Nah, ini adalah yang kita buat sebelumnya. Jadi sama persis dengan yang kita buat dengan menggunakan perintah manual tadi. Nah,
ID, username, password, label, status, remember token, create add, dan update add. Jadi remember token tadi itu kalau kita lihat side by side seperti ini adalah yang ini, remember token. Jadi itu adalah versi shortcut dari uh, yang kita buat menggunakan seperti ini. Nah, sedangkan kalau table datetime create add sama update add itu Anda bisa shortcut menjadi timestamp saja karena timestamp itu otomatis akan membuat create add dan update add. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Nah, kemudian um, kemudian yang perlu kita yang saya akan tunjukkan kembali, nah ini up ketika dijalankan. Bagaimana misalkan, misalkan nih contoh, kita akan rubah status ini misalkan menjadi boolean atau integer. Nah, kalau kita merubah itu, kalau kita merubah, oh menjadi integer aja. Saya ingin merubah nih. Nah, kalau ingin merubah, kalau kita rubah seperti itu, kita jalankan PHP artisan migrate. Nggak ada terjadi apa-apa, nothing to migrate. Jadi kita nggak bisa merubah. Nah, untuk melakukan perubahan, misalnya, oh sudah dibuat, tapi kita mau merubah, memang ada beberapa cara, atau mungkin ada yang salah. Ada beberapa cara. Pertama kita bisa gini. Nah, kelebihannya di Laravel, kita bisa, oh ternyata salah, kita mau kembali. PHP artisan migrate. Tadi untuk menjalankan migrasi. Tapi untuk kembali, nggak jadi jalankan lah ceritanya. Maka kita bisa kasih option titik 2 rollback. Kalau kita rollback, kita lihat di sini. Saya lihat show tabel, maka tabel yang sudah dibuat tadi itu dihapus kembali. Nah, bagaimana dia menghapus? Nah ini, kalau kita rollback, maka yang ini dijalankan. Kalau kita migrate, yang ini dijalankan. Kalau rollback, yang ini dijalankan. Nah, ketika kita rollback, maka datanya ketika kita rollback, apa yang dilakukan? Nah, di sini tentu itu tergantung dari kita. Tapi biasanya adalah opposite. Jadi berlawanan antara up dan down. Jadi kalau up membuat, maka down itu menghapus. Kalau up itu merubah, maka down mengembalikan perubahan itu. Jika up itu menghapus, maka down itu membuat. Nah, jadi karena ini up-nya membuat, maka down-nya menghapus. Misalnya tadi kita rubah, kita ternyata salah nih. Jadi dari integer menjadi string. Dari string menjadi integer. Maka kita rollback, kemudian kita jalankan lagi. PHP artisan migrate. Nah, dijalankan ulang. Nah, ketika dijalankan ulang, kita lihat show table, muncul lagi tabelnya. Kita lihat, nah statusnya menjadi integer. Jadi statusnya, tipenya menjadi integer. Jadi misalnya ada kesalahan lagi, ya kita bisa saja rollback lagi. Misalnya saya akan rollback lagi. Nah, kita lihat tabelnya hilang ketika kita jalan, kita kemudian hilang, kita terubah misalkan string lagi. Kemudian ketika kita jalankan, maka tabelnya kembali menjadi sesuai dengan yang kita deskripsikan di sini. Nah, itu kelebihannya dan itu tidak bisa dilakukan ketika kita menggunakan ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang saya mau tunjukkan, kita akan membuat tabel yang selanjutnya. Kita sudah membuat tabel user. Kita selanjutnya kita membuat tabel, misalkan kita membuat tabel saya profil ya. Nah, sama dengan menggunakan cara yang tadi, PHP artisan uh, migration, buat tabel apa tadi? Buat tabel profil ya. Nah, ketika kita tekan enter, maka dia membuat file yang namanya ini. Kita bisa cari di sini itu di bagian migrasi yang ini. Nah, ya sama kalau kita membuat tabel, maka skema tadi ya, skema create ya. Nah,
Misalnya create tabelnya apa? Tabelnya itu profil ya. Sorry, bukan di situ. Di sini kita bisa menulis big integer atau di sini cukup yang ini saja. Oke. Oh ya, lupa profil. Nah, dia sudah ngasih kita ini timestamp ya. Tadi apa? Nama, foto, tempat lahir, tanggal lahir. Tidak perlu. Jadi yang kita perlukan aja nama itu string pasti. Kalau Anda mau batasi misalkan 100 karakter maka cukup koma 100 misalkan. Itu bisa. Itu adalah jadi parameternya ada 1, 2. Yang pertama adalah nama kolomnya, yang nomor ketiga adalah yang pertama nama kolom, yang kedua adalah panjangnya. Sedangkan yang ini adalah tipe datanya. Nama, table, string, foto. Nah, foto ini itu opsional, bukan opsional maksudnya. Dapat kosong, maka nullable ya. Jadi nullable. Bisa ditulis nullable. Jadi bisa tidak diisi. Oke. Selanjutnya tempat lahir, table. Tempat lahir itu string. Selanjutnya tanggal lahir itu tanggal, maka kita bisa menggunakan date. Nah, date ya, tanggal. Selanjutnya, nah adalah foreign key-nya, table, integer, user ID, seperti itu. Nah ini kalau membuat, kalau menghapus, kalau ini kalau down-nya sama, kalau down-nya itu adalah drop, ada drop if axis, ada drop saja. Jadi fungsinya sama, cuman mekanismenya sedikit berbeda. Kalau drop itu menghapus tabel, drop if axis menghapus tabel kalau dia nggak ada. Maksudnya gini, kalau drop akan menghapus tabel, kalau tabelnya nggak ada, kemungkinan akan menghasilkan error. Nah, tapi kalau drop if axis dia akan ngecek dulu tabelnya ada nggak. Kalau tabelnya ada, maka dihapus. Nah, jadi lebih prefer menggunakan yang ini. Oke. Contoh lagi kita jalankan PHP Artisan Migrate. Oke, dijalankan. Kita lihat di sini tabelnya. Saya lihat tabel kan, nah ini profil. Kalau kita dash profil, nah ini ID, nama, foto, tempat lahir, tanggal lahir, dan user ID. Nah, mungkin Anda penasaran isinya migration ini apa? Nah, coba kita lihat dash migration. Nah ya, isinya seperti itu. Isinya contohnya seperti itu. Isinya adalah select tentang progress. Nah, isinya adalah seperti ini. Isinya adalah file-file migrasi yang sudah dijalankan. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama pada semua tabel tadi. Selanjutnya kita akan buat tabel berita ya. Berita. Nah, ini buat tabel berita. Nah, di sini ada option yang sangat membantu karena kita ingin membuat, maka kita bisa menggunakan ini. Create. Tabelnya apa? Tabelnya berita. Nanti bedanya kita akan lihat. Nah,
perhatikan yang bagian sini. Nah, di sini kita sudah dikasih langsung skema seperti ini, up-nya dan down-nya sudah seperti ini defaultnya. Jadi kita tinggal isi kolom yang kita perlukan aja, di mana itu akan merujuk pada ini. Judul berita draft, profil ID. Jadi di sini judul itu string, berita itu teks ya. Draft itu uh, teks string ya. Dan yang terakhir itu profil ID. Itu integer. Profil ID. Nah, seperti ini, dan terakhir update add, create add itu sudah dihandle oleh timestamp dan ID sudah dihandle oleh yang ini. Oke, saya nggak jalankan dulu, saya akan buat yang baru. Jadi saya akan buat dulu semua tabelnya baru dijalankan. Selanjutnya kategori. Kategori Nah, saya mau buat yang kategori yang ini. Nah, kategori itu kita lihat sini ada nama dan deskripsi. Oke, di sini ada nama kategori dan deskripsi. Nah, sudah. Selanjutnya ada yang terakhir adalah pivot table, berita kategori. Nah, di sini ya. Enter. Nah, kita isi dulu. Di sini berita kategori nggak ada ini, jadi kita hapus saja. Jadi dia ada hanya dua kolom, yaitu table integer berita ID, kemudian dia punya kategori ID. Nah, oke, semua file migrasi sudah untuk membuat semua tabel sudah kita buat. Saat ini kalau kita perhatikan, kita hanya sudah memiliki dua buah tabel. Nah, ketika kita ketikkan PHP Artisan migrate, nah semua file migrasi yang belum dijalankan itu dijalankan. Jadi perintah migrasi ini sudah pintar ya, dia bisa mengetahui file-file mana yang sudah dijalankan, mana yang belum dijalankan. Ketika itu belum dijalankan, dia jalankan. Contoh ini, tadi kita buat 3 tapi belum dijalankan, ketika kita migrate dijalankan semua. Di sini kita lihat tabel, semua tabel sudah dibuat. Oke. Nah, itu kelebihannya. Nah, sekarang apa bedanya yang kita buat migrasi dengan yang kita buat menggunakan perintah ini? Karena mungkin agak relatif kompleks. Nah, kelebihannya ketika kita membuat migrasi, nah mungkin kita jelaskan dulu terkait dengan migrasi. Nah, saya sudah buat sedikit penjelasan di sini. Nah, migrasi itu digunakan untuk mendefinisikan skema database. Nah, skema database-nya seperti itu tadi. Misalnya ada tabel berita, kita lihat ini kolom-kolomnya string, teks, string, integer, dan seterusnya. Nah, kelebihannya adalah dia setelah kita buat, kita bisa menentukan database yang digunakan. Jadi contoh kita menggunakan MySQL, jadi
di sini kita tulis MySQL, maka kodenya yang ini tadi itu akan ditranslate menjadi database MySQL. Kalau di sini kita tulis misalkan PGSQL, PostgreSQL, maka kode ini akan dibuat untuk uh, database PostgreSQL. Nah, seperti itu bisa menyesuaikan. Kita tidak perlu merubahnya lagi. Nah, kalau di BSQL ini kita tadi menulis sebuah tabel tapi pakai database MySQL. Kalau kita menggunakan database yang berbeda, yang ini belum tentu jalan. Nah, kalau di dalam menggunakan migrasi, nah itu bersifat bisa ditransformasi ke database-database yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah basic penggunaan dari migration ya. Oke, seperti itu. Nah, nah ya, selanjutnya gini, suatu apa namanya migrasi tidak hanya dibuat eh, untuk membuat atau menghapus tabel, tetapi juga bisa digunakan untuk melakukan perubahan terhadap kolom-kolom yang ada. Jadi eh, misalkan di eh, contoh di sini, misalkan ini oh ternyata kita perlu nambah kolom. Nah, kalau kita melakukan rollback, kemudian kita rubah, kemudian kita jalankan lagi, ada sedikit kelemahan, yaitu kalau kita rollback maka tabelnya akan dihapus. Nah, masalahnya kalau kita sudah mengisi data, kemudian mau kemudian kita rollback, maka data yang kita isi sebelumnya itu akan terhapus. Nah, ini menjadi hal yang tidak menguntungkan, begitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah eh, jangan rollback. Jadi rollback itu digunakan ketika kita di awal-awal membuat struktur tabel di dalam database. Tapi ketika program kita berjalan, kalau ada perubahan atau penambahan atau pengurangan kolom, itu jangan menggunakan rollback gitu ya, karena data yang sudah ada disimpan di dalam tabel tersebut akan terhapus. Nah, kita bisa nambah saja. Nah, untuk menambah saja, contoh ini ada nama foto, kita tambahin misalnya gender, jenis kelamin, maka seperti ini. Caranya sama, misalnya membuat migrasi apa yang kita buat. Saya ingin nambah kolom, jadi tambah kolom gender pada profil misalkan. Penulisannya ini tidak mesti harus seperti ini, tetapi tapi saya akan tulis seperti itu karena lebih deskriptif ya. Saya ingin merubah. Nah, oke, set center, maka kita memperoleh file migrasi yang baru. Nah, ini. Nah, tujuannya saya membuat ini apa? Untuk menambah kolom. Kolom apa? Nah, kita lihat dulu skema. Nah, hmm, nah, jadi kalau membuat tabel, maka di sini skema create. Tapi kalau ingin merubah tabel, skema table. Tabel apa yang mau berubah? Profil. Nah, apa yang mau saya lakukan di tabel profil? Saya ingin nambah kolom. Jadi kolomnya adalah gender. Gender itu varchar, jadi string ya. Nah, string itu akan berubah menjadi varchar kalau di dalam SQL. Tulis gender seperti itu. Nah, itu di up, di down-nya seperti apa? Nah, di drop-nya, kalau up-nya itu adalah menambah tabel, maka down-nya adalah, jika up-nya adalah, misalnya saya melakukan apa? Saya melakukan menambah kolom, maka down-nya adalah menghapus kolom tersebut. Nah, jadi kalau ini adalah menambah, kalau yang ini adalah drop kolom. Ya, ingat ya, jadi berkebalikan, ini nambah kolom, ini hapus kolom. Oke.
kita jalankan PHP Artisan. Kita lihat dulu di sini ya. Dash profil. Nah, ID, nama, foto, tempat lahir, tanggal lahir. Kalau kita jalankan PHP Artisan Migrate, nah, nama kolom kita lihat di sini. Sorry, nambah kolom gender. Nah, seperti itu. Kita juga bisa melakukan perubahan, penambahan kolom, penghapusan kolom. Misalnya kolom nggak diperlukan lagi, kita bisa hapus dan seterusnya. Oke, sampai saat ini kita sudah berhasil menggunakan migrasi. Yang penting adalah kalian membaca dokumentasinya, karena di dokumentasi itu mendeskripsikan kolom-kolom apa saja, tipe data apa saja yang perlu dibuat. Kemudian di dalam migrasi ini juga terdapat beberapa perintah yang lebih lanjut ya, yang lebih advance yang bisa kalian ikuti. Namun basic penggunaannya sudah dijelaskan pada video ini. Nah, saat ini kita tabelnya sudah dibuat, sehingga pada video selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat model untuk merepresentasikan tabel yang telah kita buat tadi. Oke, demikian tutorial ini. Mudah dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.